Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Kak. Oke, teman-teman kelas 12 nih ya, para pejuang PTN. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di acara di sesi pembahasan TPS. Nah, kita udah rutinkan setiap hari Sabtu kita akan ada pembahasan TPS. Mulai dari potensi kognitif, penularan matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Nah, untuk di Sabtu yang cerah ini kita akan bahas mengenai penalaran matematika ya. Nah, hadir bersama kita semua di sini ada narasumber yang sudah sangat ahli. Ini video saya jadi nge-lag gini ya. Ada Kak Nur Fadilah Syarif. Kak Dila ada? Ada, Kak. Halo. Hadir? Hadir. Alhamdulillah. Apa kabar Kak Dila? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan bahas penalaran matematika ya Kak Dila? Iya, betul, Kak. Penalaran matematik. Nanti mungkin di sesi yang lain kita akan bahas mengenai yang potensi kognitifnya ya. Ya. Oke, udah ada hadir di sini ada 31 peserta Kak Dila ya, dikurangin ya, kita mungkin baru sekitar 20-an ya. Teman-teman ada yang mau sharing nih? Udah sejauh mana persiapan TPS-nya nih? Siapa yang mau sharing? Atau ada yang masih bingung, masih galau, masih takut, masih merasa gampang TPS atau susah ya TPS? Siapa nih yang mau sharing? Boleh di sini. Ada siapa ya di sini ya? Tadi yang paling pertama join itu ada Nabila. Halo Nabila. Nabila dari unit manakah? Mana ya Nabila ya? Oh, nggak ada. Ada yang mau sharing? Sejauh mana persiapan TPS-nya? Skor TO-nya segimana waktu kemarin? Terus bagaimana usahanya yang udah dilakuin biar meningkatkan skor TPS-nya? Karena emang hanya TPS aja ya Kak Dila ya, si tesnya nanti. Cuman ini yang perlu ditekankan ya buat teman-teman semua kelas 12 yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi, meskipun tesnya itu hanya TPS, cuman jangan dilupakan pelajaran-pelajaran intinya ya, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi kalau untuk yang IPA, kemudian yang IPS juga sama. Kenapa? Karena bukan takutnya ya, misalnya udah lulus nih ternyata dinyatakan masuk universitas tertentu. Nah, di sana nanti kan kita belajar keilmuannya ya, Nah, kalau dasarnya nanti kurang, nanti takutnya kesurvivannya nanti di universitas pun susah gitu ya. Jadi artinya penguasaan materi-materi dasar pun harus dikuasai. Betul ya Kak Dila ya? Apalagi yang ingin masuk ITB ya Kak Dila ya. Kak Dila ya, betul Kak. Ya, alumni ITB juga kan. Kalau emang hanya masuk mungkin bisa diusahakan ya, tapi udah masuk itulah di situ perjuangannya mungkin. Betul ya Kak Dila ya? Iya, bertahannya. Masuknya juga udah berusaha, bisa diusahakan, tapi pas udah masuk perjuangannya baru dimulai di situ kan. Betul. Sebetulnya ya. Nah, nanti kita dihadapi oleh kurikulum di universitas yang harus maju. Jadi artinya kalau misalnya kita penguasaan misalnya ya fisika dasarnya kurang, sementara di universitas itu harus udah start bukan dari nol lagi ya, dianggapnya kita semua harus udah memahami materi-materi dasar, jadi nantinya keteteran gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sini semua, meskipun TPS kita tetap pelajari ya, kita tetap berlatih, jangan dilupakan, jangan diabaikan penguasaan materi-materi yang ada di sekolah ya, biar bekal nanti buat kuliah gitu. Gimana Kak Dila, udah bisa dimulai nih? Boleh Kak, boleh. Boleh. Nanti untuk soal ini biar bisa di-download sama teman-teman semua ya, kita akan share di kolom chat. Iya. Silahkan di-download soal yang akan dibahas hari ini. Mana nih? Oh, ini dia. Jadi ini silahkan di-download soal yang akan dibahas hari ini, ada di kolom chat ya, teman-teman semua. Itu di situ ada di drive, silahkan diambil. Buat disimak bagaimanakah cara untuk menyelesaikan atau berlatih mengenai penularan matematika ini. Kalau tahun lalu mungkin itu namanya pengetahuan kuantitatif ya. Gitu. Kadila siapkah? Udah bisa dimulai kah? Boleh. Oke, untuk mengefektifkan waktu, ya teman-teman juga udah nggak sabar kayaknya, kita mulai aja persiapan atau
latihan ya, persiapan untuk menguasai penalaran matematika ini bersama Kadila. Mangga Kadila, saya serahkan acara ke Kadila. Mangga. Oke, thank you Kak Sunyo. Oke, Kakak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini ketemu lagi nih sama Kak Dila. Nah, biasanya kalau kita ketemu di hari Sabtu, berarti kan emang udah pembahasan untuk TPS ya. Nah, seperti janji dari bulan lalu, pembahasan TPS ini, jadi kita bagi dua nih. Kalau bulan lalu kan kita nyatuin tuh matematikanya sama kognitifnya. Nah, untuk pekan ini, untuk pertemuan di Sabtu yang cerah ini, kita hanya akan fokus untuk penalaran matematikanya. Bagi yang baru bergabung, sebentar Kakak kirim lagi. Nah, soalnya bisa di-download di link ada di kolom chat. Kakak izin share screen ya, sebentar. Nah, udah terlihat kah? Udah, Teh. Udah, siap. Oke, udah share screen ya. Nah, semoga udah pada siap ya, udah pada sarapan, udah pada mandi, udah pada fresh semua di hari Sabtu pagi ini. Nah, jadi seperti yang kakak bilang tadi, hari ini kita akan fokus ke penalaran matematikanya aja. Soalnya bisa di-download di kolom chat supaya nggak ketinggalan. Jadi bisa sambil disimak. Kalau mau disimak dari share screen kakak juga boleh banget. Oke? Nah, mungkin kita punya waktu sampai 11.30 ya. 11.30. Oke, kita mulai aja. Nah, udah pada download ya soalnya. Kita mulai untuk soal pertama nih. Mungkin ini udah pertemuan ketiga ya. 2 pertemuan kemarin kita udah ngebahas 2 jenis soal yang berbeda untuk penalaran matematika. Jadi semoga udah makin terbiasa untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Lanjut. Nah, sepertinya ini soal apa ya? Mungkin udah pernah ada soal yang serupa dengan ini di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, tapi nggak apa-apa, untuk semakin menguatkan lagi, kita akan ngebahas terus, jadi makin terbiasa dengan soal-soal kayak gini gitu ya. Ini mungkin masih pemanasan, teman-teman mungkin bisa langsung ngerjain, oh ini mah gampang Kak, tinggal gini, dapat jawabannya. Kita mulai dulu ya. Nah, kita lihat. Katanya diketahui A dan B itu adalah sebuah bilangan. Jika A plus B sama dengan 0 dan A min B sama dengan 4, maka dari kelima pernyataan ini, kelima opsi ini, yang manakah yang betul? Bentar ya. Oke. Kalau ada yang udah ketemu jawaban, boleh langsung di ini ya, di kolom chat. Kita lihat, kita tuliskan dulu. Katanya A plus B itu sama dengan 0. Dan A min B itu sama dengan 4. Oke, kita lihat dulu. Kalau misalnya A plus B sama dengan 0, berarti kita bisa tuliskan A itu, B-nya kita pindahkan, A akan sama dengan negatif B. Gitu kan? Berarti kita udah punya satu persamaan nih. Dari yang diketahui pernyataan pertama, A plus B sama dengan 0, kita tahu bahwa A itu sama dengan min B. Sekarang, dari A min B sama dengan 4. Katanya A min B sama dengan 4. Kita masukkan A-nya tadi adalah min B. Min B dikurang B itu sama dengan 4. Min B kurang B, berarti kan sama dengan min 2B. Sama dengan 4. Kita akan ketemu B-nya adalah
4 dibagi min 2. Berarti akan ketemu B sebesar min 2. Ada nggak di opsi? Nah, ternyata kan B itu sama dengan min 2. Sementara yang di sini B sama dengan 2. Berarti udah pasti salah ya yang opsi B. Sekarang kita masukkan lagi ke pernyataan yang pertama. Bentar ya. Katanya kan, sebentar. Oke. Oke, di sini aja deh. Atau langsung di sini aja deh. Berarti untuk dapat A-nya sama dengan kan min B. B-nya adalah min 2. Berarti min kali min 2. Berarti akan ketemu A-nya sama dengan min kali min adalah positif. Berarti akan sama dengan 2. Nah, kita dapat A sama dengan 2 dan B sama dengan min 2. Berarti opsi A udah pasti salah. Nah, kalau A kali B sama dengan 4, A 2 kali min 2 itu kan min 4. Berarti ini juga salah. A per B sama dengan 1. 2 dibagi min 2 itu hasilnya min 1. Berarti ini juga salah. Nah, kita lihat kalau B min A. B min A sama dengan min 4. Kita masukkan B-nya adalah min 2 dan A-nya adalah 2. Sama dengan min 4. Oh, ternyata benar. Min 4 sama dengan min 4 gitu ya. Berarti yang benar adalah yang opsi E gitu ya. Nah, soal kayak gini Kakak harap udah bisa langsung ngerjain lah. Yang soal kayak gini mah udah pada pintar-pintar semua. Oke, untuk yang soal ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita pindah ke soal berikutnya ya. Oke, sebentar. Nah, seperti biasa, semoga pada bisa pada bisa berpartisipasi kayak biasa. Misal ada soal, terus kakak kasih dulu waktu kalian gimana ngerjainnya. Nah, kita pindah ke nomor 2, katanya, jika X, Y, dan Z itu adalah bilangan positif, dengan X itu lebih besar dari Y, dan X itu kurang dari Z. Maka dari kelima opsi ini, A sampai E, opsi manakah yang betul? Kita lihat X itu lebih besar dari Y, tapi X itu kurang dari Z. Berarti kalau misalnya kita letakkan X-nya di tengah, berarti kan X lebih dari Y dan X kurang dari Z gitu ya. Berarti jawaban yang betul yang mana? Ada yang punya ide nggak? Ini. Bisa langsung open mic ya, atau bisa chat juga. Yang punya ide? Kesimpulannya yang mana nih? Yaitu kurang dari ZK, atau yaitu lebih dari ZK, atau XZ kurang dari YZ, atau gimana? Oke. Kalau belum, kakak lanjutkan ya. Ya, yang mau bertanya silakan ya, open mic. Yang mau bertanya, yang mau langsung kasih jawaban. Kan biasanya pada aktif ya. Oke, nah. Ya, ada yang open mic ya tadi? Y kurang dari Z, Kak. Y kurang dari Z. A berarti ya? Oke. Jadi siapa? Marsha, Kak. Oh, Marsha. Halo, Marsha. Ketemu lagi. Oke. Yang lain, ada pendapat lain kah? Atau sepakat dengan Marsha? Thank you ya, Marsha. Kata Marsha, Y kurang dari Z. Nah, kan katanya X itu lebih dari Y, dan X kurang dari Z. Kalau kita lihat di sini, X lebih dari Y dan kurang dari Z. Berarti tidak lain, Y-nya itu kurang dari Z ya. Karena X aja lebih besar.
Sedangkan X itu kurang dari Z. Berarti Y itu kurang dari Z. Nih ya, tandanya. Y itu kurang dari Z. Berarti benar kata Marsha tadi, jawabannya itu ada di opsi A. Aman ya? Kalau aman, kita coba lanjut. Nah, ini nih. Ini lumayan nih. Lumayan seru ya. Katanya, ada satu pernyataan nih, X dikali X min 3 plus 1 itu sama dengan 0. Sebentar ya. Oke, yang ditanyakan, sebentar. Nah, kalau X dikali X min 3 plus 1 itu sama dengan 0, berapa sih nilai dari X pangkat 5 ditambah seper X pangkat 5? Nah, ini bisa sambil teman-teman coba kerjain sendiri juga ya, sambil dengar penjelasan juga, oke, silahkan. Jadi, step by step-nya coba kakak pandu, jadi teman-teman adik-adik sekalian sambil ngerjain juga. Nah, di sini kita bisa coba gini dulu, coba ini diuraikan dulu, berarti kan kita dapat X kuadrat dikurang 3X, ini ya, yang perkalian, sebentar. Ini kita kali ke sini dulu, kemudian kali ke sini. Nah, kita akan ketemu X kuadrat min 3X plus 1 itu sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi dengan X untuk dapat bentuk yang lebih sederhana. Kalau kita bagi dengan X, berarti kan ini tinggal X pangkat 2-nya tinggal X, kemudian 3X bagi X, ini tinggal 3, dan tambah 1 per X, itu akan sama dengan 0. Atau kita ubah bentuknya, min 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi positif, berarti X plus 1 per X itu akan sama dengan positif 3. Nah, ini kakak bisa bikin pemisalan. Misalkan, ini adalah A, dan bentar, seper X ini adalah B gitu kan. Nah, yang ditanya tadi adalah X pangkat 5 ditambah 1 per X pangkat 5. Itu sama dengan berapa gitu kan. Nah, kita lihat X itu, kita udah misalkan X itu sebagai A, dan seper X itu adalah B. X pangkat 5 berarti kakak bisa tuliskan menjadi A pangkat 5 ditambah seper X itu kan tadi B ya. Berarti ini B pangkat 5. Nah, ini berapa? Gitu kan. Nah, dari bentuk yang ini, dari bentuk, sebentar kakak tandain dulu. Dari bentuk ini, itu kita bisa lihat bahwa A plus B itu sama dengan 3. Ya kan? Karena X-nya A, seper X-nya itu B. Berarti A plus B sama dengan 3. Kalau kita kalikan, A kali B sama dengan, hanya kan tadi X dikali B-nya seper X. X bagi X kan 1 ya. Berarti A kali B itu sama dengan 1. Nah, kita dapat informasi tambahan nih. Kita punya informasi tambahan bahwa A plus B sama dengan 3 dan A kali B itu sama dengan 1. Nah, oke. Sini, nah, bentar ya. Oke, nah, gini ya, kalau kita ketemu dengan bentuk umum, mungkin teman-teman udah ya, kalau bentuk umum dari A plus B ini pangkat N, itu akan sama dengan sigma
I sama dengan 0 sampai N untuk A pangkat N min I dikali B pangkat I. Nah, ini kita tandain dulu persamaannya. Ya. Nah, habis itu pernah ketemu juga kan dengan segitiga yang kayak gini, gimana ya kakak tulisnya? Ada ini 1, kemudian 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, kemudian 1, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini kakak tandain lagi. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat bentuk persamaan kita. Kenapa kita ngarahinnya ke bentuk ini gitu kan? Kenapa sih mesti ada bentuk persamaan yang kayak gini? Karena lihat, ini kan kita yang ditanyakan itu pangkat 5 ya. A pangkat 5 ditambah B pangkat 5. Kakak mau bikin bentuk A plus B ini berpangkat 5. Nah, untuk yang berpangkat 5, berarti kan N-nya pangkat 5. Kita lihat di sini yang berpangkat 5, kita akan pakai ini nih. Ini kakak bisa tuliskan sama dengan, ini kan kita pakai satunya dulu. Satu tuh di sini A pangkat N-nya 5 kurang 0 gitu kan. Kemudian B-nya pangkat 0. Kemudian ditambah ini 5 A berpangkat 5 kurang 1 kan I-nya itu mulai dari 0 sampai N kan. N-nya adalah 5, berarti I-nya itu 0 sampai 5. B-nya pangkat 1, kemudian ditambah, kita lihat lagi ini 10. A berpangkat 5 min 2, B pangkat 2, kemudian ditambah ini ada 10 lagi. Berarti 10, A pangkat 5 min 3, B pangkat 3, kemudian berapa lagi? Ditambah, di sini ya, tambah, ada 5 ya. 5 kali A pangkat 5 min 4, 4, kemudian ditambah, ini 1. Ini kakak tulis 1 aja deh biar nggak bingung sini. Di sini juga 1, A pangkat 5 kurang 5, B pangkat 5. Gitu ya. Masih ngikutin kan? Masih ngikutin ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Sama dengan, kita lihat 1 biasa nggak perlu ditulis ya kalau ada angka 1 di depannya. Berarti langsung aja A pangkat 5 kurang 0 itu adalah 5. B pangkat 0, semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya kan pasti 1. Berarti sama dengan B pangkat 0 nggak perlu kakak tulis ya. Ditambah ini 5 dikali A pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1 adalah 4, dikali B pangkat 1 adalah B. Kemudian ditambah 10, 5 kurang 2 adalah 3, berarti A pangkat 3, B pangkat 2. Kemudian ditambah 10, A pangkat 5 kurang 3 adalah 2. Sebentar. Oke, 5 kurang 3 adalah 2, B pangkat 3. Ditambah 5 kali A pangkat 5 kurang 4 itu 1, dan B-nya berpangkat 4, ditambah A pangkat, nah A pangkat 5 kurang 5 kan 0 ya, berarti kakak nggak tulis lagi ya, langsung B aja, B pangkat 5. Nah, kita udah dapat bentuk umumnya nih. Oke, ini A pangkat 1 nggak perlu ya, A kali B pangkat 4. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu, kakak coba susun. Bentar. Kakak coba susun gini. A pangkat 5, B-nya kakak majuin aja, jadi di sini B pangkat 5. Kemudian ditambah, nah, yang 5 itu kan ada ini, bentar, tandain dulu.
5 tuh ini sama ini. Berarti kakak bisa tuliskan, kakak mau sederhanakan bentuknya gini. 5AB, nah A sama B udah keluar, berarti pangkat 1 tuh udah ada di depan. Berarti di sini tinggal A pangkat 3, supaya nanti A-nya jadi pangkat 4, dan B pangkat 3, gitu ya. Selanjutnya, ditambah, nah ini ada 2 juga yang 10. Ada 10 A pangkat 3, B pangkat 2, sama ada ini. Nah, kakak mau keluarin, berarti 10, kakak mau tulis gini, A kuadrat, B kuadrat, gitu kan. Berarti tinggal dikali A plus B, supaya A-nya jadi pangkat 3, B-nya juga jadi pangkat 3. Nah, udah semua kan, ini udah disusun ulang, supaya lebih rapi, dan tujuannya adalah kita bisa menyederhanakan untuk menyesuaikan bentuknya sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui. Kita lihat, A tambah B, kita udah ketahui A tambah B itu sama dengan 3. Berarti ini tidak lain sama dengan 3, gitu ya. Kemudian, A kali B itu 1. Berarti ini juga sama dengan 1. Mana lagi AB ini sama dengan 1, gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalnya bentuk, pakai merah aja, bentuk yang ini, kakak mau ubah dulu bentuk ini nih. A pangkat 3, sorry ini ada tambah ya, ini tambah sini. Oke, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, itu bisa kakak ubah, kalau lihat ini berarti kan A ditambah B pangkat 3 min 3AB kali A tambah B, gitu kan ya. Nanti A tambah B itu akan sama dengan 3 juga, berarti ini 3 pangkat 3 dikurang 3, AB itu A kali B adalah 1. 1 dikali A tambah B adalah 3. Berarti sama dengan, oke, di sini deh, biar lebih luas sebentar ya. Kakak tulis ini. A tambah B tadi adalah 3 berpangkat 3 dikurang 3 dikali 1, A kali B kan sama dengan 1 ya, dikali 3. Berarti sama dengan 3 pangkat 3 adalah 27, dikurang 3, ini akan sama, dikurang 9, akan sama dengan 18. Nah, kita dapat nih bentuk A pangkat 3 ditambah B pangkat 3-nya. Selanjutnya, berarti kan ini nilainya tidak lain adalah 18 gitu ya. Nah, kita substitusi lagi ke persamaan ini. Berarti, tadi A tambah B berpangkat 5, A tambah B kan 3. Berarti, ini 3 ya, ini 3. 3 pangkat 5, kakak tulis ini deh, 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berarti 243, ini akan sama dengan A pangkat 5 ditambah B pangkat 5 ditambah 5 kali 1 kali 18, ya kan? 5 kali 1 kali 18 ditambah 10 kali 1 kali 3. Oke ya, masih ngikutin sampai di sini. Nah, sekarang kita kan mau cari bentuk ini kan, A pangkat 5 tambah B pangkat 5. Berarti, dan aja A pangkat 5 ditambah B pangkat 5 sama dengan 243. Ini pindah ke kiri jadi kurang 5 kali 1 kali 18 ditambah 30. Nah, berapa tuh? Hasilnya adalah 120. Berarti akan ketemu A pangkat 5 ditambah B pangkat 5, 243 kurang 120 adalah 123. Nah, udah sesuai kan ya? Yang ditanyakan adalah berapa A pangkat 5 tambah B pangkat 5. Berarti kita akan ketemu A pangkat 5
tambah B pangkat 5 itu sama dengan 1, 2, 3. Jawabannya di opsi B. Bentar, ada chat nggak ada ya? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini agak ribet, Kak. Iya ya. Jadi, kalau misalnya nih, yang ditanyakan itu pangkat 3, berarti kan N-nya 3. Nanti ini 0 sampai 3. Gitu kan, I-nya dari 0 sampai 3, dan kalau 3 berarti kita cuma pakai yang ini aja, sampai di sini nih, ini. Yang pangkat 3. Kalau yang pangkat 2, kita pakai ini. Kan? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ini? Masih ngikutin nggak? Nomor 3. Baru nomor 3 tapi langsung ini ya, shock terapi. Ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Masih malu-malu? Kalau belum ada yang mau nanya, kakak lanjut nih ke nomor 4. Aman ya? Oke, kita coba lihat dulu deh nomor berikutnya.